Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang instrumentasi. Adapun anggota kelompoknya itu ada Atira Azelia, Elsa Julia, dan saya sendiri, Kintan Fariza. Fotometer merupakan instrumen yang umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Spektrofotometri adalah pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorbansi atau penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik. Prinsip kerjanya sendiri ialah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul, besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan tereksitasi elektron dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet terlihat untuk semua struktur elektronik, tetapi sistem-sistem terkonjugasi struktur elektronik dengan adanya elektron tanpa ikatan. Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert-Beer. Bila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Hukum Lambert-Beer menyatakan hubungan linear antar absorban dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Dalam hukum Lambert-Beer tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sinar yang digunakan dianggap monokromatis, penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang yang sama, lalu senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung pada yang lain dalam larutan tersebut, tidak terjadi fluoresensi atau fosforisensi. Yang terakhir itu indeks tidak bias pada konsentrasi pada larutan. Sumber radiasi menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan secara terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berrotasi. Detektor menerima dari sampel secara bergantian. Sinyal listrik dari detektor berulang-ulang diubah ke digital dan hasilnya. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Faktor penyebab kesalahan. Faktor-faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan spektrofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit, yaitu yang pertama, adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan belangko, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis termasuk zat pembentuk warna. Yang kedua, serapan oleh kupet. Kupet yang biasanya dari bahan gelas atau kuarsa, namun kupet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan melalui pengenceran atau pemekatan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi, caranya sederhana, dapat menganalisis solusi dengan konsentrasi yang sangat kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu penyerapan dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kupet. Hanya dapat dipakai di daerah ultraviolet yang panjang gelombang besar dari 185 nanometer. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Ya, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Yang pertama, itu tentang penentuan panjang gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum kita dapat tentukan dengan melarutkan clindamycin HCl sebanyak 100 mg dengan dapat fosfat dengan pH 7,4 hingga 100 mili hingga diperoleh kadar 1000 ppm. Lalu kita buat pengenceran konsentrasinya sebesar 100 ppm. Serapan ini diukur pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan kita gunakan dengan alat spektrofotometri UV sehingga kita dapatkan panjang gelombang maksimum untuk clindamycin HCl. Panjang
gelombang serapan maksimum ini kita lihat dengan melihat nilai absorbansi maksimum. Selanjutnya, penentuan kadar clindamycin HCl. Penentuan kadar clindamycin HCl pertama-tama kita buat kurva baku terlebih dahulu. Pembuatan kurva baku ini kita awali dengan pembuatan seri konsentrasi dari larutan hidup. Adapun larutan seri konsentrasi kita buat pada praktik percobaan kali ini yaitu ada 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm, 70 ppm, dan 80 ppm. Serapan ini kita ukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang serapan maksimum yang telah kita dapatkan terlebih dahulu. Lalu kita gunakan dapar fosfat pH 7,4 sebagai blanko dan kita akan mendapatkan konsentrasi dan absorbansi yang akan kita plotkan menjadi kurva kalibrasi dan kita akan mendapatkan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan BS ditambah A dengan B sebagai absis dan A sebagai konstanta dengan nilai R yang mendekati 1. Selanjutnya, penentuan kadar clindamycin HCl dalam sediaan gel. Pada percobaan kali ini, kita akan menentukan kadar clindamycin dalam sediaan gel, yaitu ada kurang lebih 250 mg gel yang akan kita larutkan terlebih dahulu dalam labu ukur 25 mili dengan melarut dapar fosfat pH 7,4 yang akan kita dapatkan konsentrasi sebanyak 10.000 ppm, di mana larutan 10.000 ppm ini akan kita encerkan untuk kita ukur kadar clindamycin HCl-nya dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang serapan maksimum yang kita telah dapatkan terlebih dahulu. Pengenceran ini kita lakukan hingga mendapatkan nilai absorbansi dalam rentang 0,2 sampai 0,8. Kadar clindamycin HCl yang kita dapatkan berupa nilai absorbansi yang akan kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear sebagai nilai Y yang akan kita dapatkan nilai X, di mana nilai X ini merupakan konsentrasi. Dan setelah kita mendapatkan nilai konsentrasi, kita akan mendapatkan nilai kadar dari clindamycin HCl. Pengukuran ini dilakukan 3 kali replikasi untuk mendapatkan nilai yang baik. Baiklah, itu dia penjelasan tentang instrumentasi spektrofotometri clindamycin HCl dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.